Bagaimana kalau saya bilang, alasan Anda dilarang makan jenis makanan tertentu hari ini, Hmm. atau dilarang keras mengucapkan satu kata spesifik di tengah keluarga Anda, sebenarnya berakar dari sebuah pembunuhan berdarah di kamar pengantin 600 tahun yang lalu. Wah, itu pembukaan yang lumayan gelap ya. Tapi memang benar sih. Iya kan? Coba simpen pertanyaan itu sebentar. Sekarang, bayangkan Anda sedang melangkah masuk ke dalam sebuah ruang arsip tua yang sangat tenang di Universitas Udayana Bali. Udaranya pasti sejuk ya. Betul, udaranya sejuk dan ada aroma khas kayu tua yang bercampur dengan wangi rempah samar-samar di udara. Di hadapan Anda, tersusun rapi kotak-kotak kayu panjang. Di dalamnya ada ratusan daun lontar kuno. Yang secara fisik mungkin cuma terlihat kayak tumpukan daun kering yang diikat benang gitu. Nah persis, tapi di dalam goresan-goresan aksara hitamnya itu tersimpan jaring laba-laba sejarah yang luar biasa. Mulai dari kutukan keluarga yang mengikat secara genetis, intrik politik berdarah yang mengubah wajah sebuah pulau, sampai silsilah raja-raja yang diturunkan dari langit. Dan yang selalu membuat saya merinding setiap kali membicarakan naskah-naskah ini adalah, mereka bukan sekedar barang antik yang mati di museum. Maksudnya, mereka punya fungsi aktif. Sangat aktif. Mereka adalah saksi bisu sekaligus alat kendali dari bagaimana sebuah masyarakat mendefinisikan siapa kawan, siapa lawan, dan siapa penguasa yang sah di tengah pusaran konflik manusia. Betul sekali. Makanya dalam penelusuran mendalam kita kali ini, kita akan membongkar sebuah tumpukan sumber yang menurut saya sungguh menakjubkan. Sumbernya cukup beragam ya kali ini. Sangat. Kita menggabungkan riset akademis yang sangat mendetail tentang naskah koleksi unit lontar Universitas Udayana atau ULU dengan dokumen transkrip sejarah epik dinasti Kepakisan serta analisis genealogi dari berbagai literatur sejarah Bali. Sumber-sumber ini saling melengkapi dengan cara yang sangat menarik sih. Di satu sisi kita punya bukti fisiknya, kayak tekstur daunnya, usia tintanya, dan di sisi lain kita punya narasi cerita epiknya. Cerita yang seolah-olah hidup dan melompat dari teks tersebut kan. Jadi misi kita hari ini sangat jelas. Kita akan membongkar konsep babat, bentuk historiografi tradisional Bali yang sangat unik. Ini penting untuk dipahami oleh pendengar. Betul. Kita akan membedah bagaimana fakta sejarah yang keras, seperti penaklukan militer, bisa dilebur sedemikian rupa dengan mitos, sulap, dan dogma keluarga. Dan di akhir nanti, Anda akan melihat mengapa cerita-cerita dari ratusan tahun lalu ini masih memegang kendali atas hidup Anda hari ini. Tanpa Anda sadari tentunya. Iya. Tapi mari kita mulai dari wujud fisik penyimpan sejarah ini dulu deh. Membayangkan proses pembuatannya saja udah membuat saya takjub. Di unit lontar Universitas Udayana ini, tersimpan lebih dari 900 naskah kuno. 900. Itu jumlah yang masif loh. Masif banget. Dan skalanya bermacam-macam. Ada lontar yang lebarnya cuma 3 cm, sangat rapuh dan kecil. Tapi ada juga yang ukurannya raksasa, seperti Prasasti Sanging yang panjangnya mencapai 54 cm. Setengah meter lebih ya, untuk sebuah daun. Belum lagi ketebalannya. Ada naskah berjudul Pungakan Timbul yang isinya mencapai 170 lembar daun lontar. Coba bayangkan dedikasi yang dibutuhkan untuk membuat satu naskah setebal 170 lembar itu. Ini bukan kayak kita mengetik di komputer kan? Nah, persis. Prosesnya itu sangat melelahkan dan nyaris tanpa ampun. Daun lontar itu digores secara manual menggunakan pisau tulis khusus yang ukurannya kecil namun sangat tajam. Pisau pangrupak namanya. Iya, pangrupak. Tentu saja kalau Anda menggores daun kering dengan pisau, tulisannya tidak akan langsung terlihat jelas, bukan? Pasti transparan awalnya. Makanya, sang penyalin atau sang anyurat harus menghitamkan goresan itu. Caranya, mereka membakar atau menyangrai buah kemiri sampai menjadi jelaga, lalu menggosokkannya ke atas daun tersebut. Jadi jelaga kemiri itu akan masuk dan mengendap di dalam pori-pori goresan pisau tadi. Betul, barulah aksaranya muncul dan bisa dibaca. Dan ingat loh, teksnya ditulis menyambung tanpa spasi sama sekali, atau yang dikenal dengan istilah jajar sambung, menggunakan bahasa Kawi atau Bali kuno. Tanpa spasi, wah pusing juga bacanya ya. Sangat. Dan satu kesalahan goresan saja, satu huruf yang keliru, mereka tidak bisa menimpanya dengan tipe X atau menghapusnya. Mereka harus membuang lembar itu. Iya, mereka harus membuang lembar itu dan mengulanginya dari awal. Gila! Kita bahkan tahu beberapa nama maestro di balik naskah ini. Seperti
I Gusti Agung Maderai, saya membayangkan tangannya pasti penuh kapalan menyalin sejarah epik ini. Pastinya, pengorbanan fisiknya sangat nyata. Kalau kita analogikan dengan teknologi sekarang, naskah lontar ini ibarat hard drive atau microfiche kuno yang super anti retas. Setiap byte datanya diukir secara fisik dengan pisau dan jelaga. Metafora yang sangat pas. Tapi disinilah letak pertanyaannya. Membayangkan betapa sulit, mahal, dan lamanya membuat satu naskah lontar ini, pasti isi yang ditulis bukanlah hal sepele. Tentu saja tidak. Mereka tidak mungkin repot-repot untuk hal remeh-cemeh. Nah, mengingat prosesnya yang butuh kehati-hatian tingkat tinggi ini, apakah kita bisa melihat naskah babat ini murni sebagai catatan jurnalistik yang objektif, ataukah ini lebih ke arah karya fiksi imajinatif? Yang menarik di sini adalah kita harus membuang jauh-jauh kacamata jurnalisme modern kita saat membaca babat. Oh, oke. Jadi standarnya beda ya? Sangat beda. Konsep sejarah dalam masyarakat tradisional tidak bertujuan untuk mendokumentasikan realitas secara mimetik atau meniru kejadian aslinya 100% seperti rekaman CCTV. Berarti kalau ada raja yang tertulis bisa terbang di babat, kita tidak bisa langsung mencap dokumen itu sebagai kebohongan? Tepat. Tujuan utama babat adalah memberikan makna pada sebuah peristiwa. Penulis babat ini sangat cerdas. Cerdas bagaimana toh? Mereka mencampur detail sejarah yang memang benar-benar terjadi, seperti lokasi geografis, nama desa, atau tokoh nyata, dengan unsur magis dan hagiografi. Hagiografi itu maksudnya pengultusan tokoh menjadi sosok yang suci, kan? Betul sekali. Kenapa harus dicampur? Karena seringkali ada kejadian politik brutal yang sulit diterima oleh rakyat kebanyakan. Mitos ditambahkan untuk memberikan legitimasi spiritual atau meredam gejolak sosial. Fakta dan mitos dianyam menjadi sebuah falsafah hidup. Oke, untuk melihat bagaimana cara kerja anyaman antara sejarah militer yang keras dengan mitos ini, mari kita buka salah satu cerita paling epik dari lembaran lontan tersebut. Kisah dinasti Kepakisan ya. Ya, ini adalah kisah tentang penaklukan kekaisaran, krisis legitimasi, dan asal-usul Raja Bali era Majapahit. Kita mundur sebentar ke abad ke-14. Masa-masa transisi kekuasaan yang penuh gejolak. Sangat bergejolak. Jadi ceritanya, setelah kerajaan Singasari dan kemudian Majapahit menaklukkan wilayah Kediri di Jawa, keturunan raja-raja Kediri ini mengalami nasib buruk secara politik. Status mereka diturunkan kan? Gitu loh, kasta mereka dilorotkan secara paksa oleh penguasa baru. Dari gelar Sri yang berarti raja, diturunkan menjadi sekedar Arya yang berarti kesatria bawahan atau adipati. Penurunan gelar ini bukan cuma soal ganti nama di KTP kalau zaman sekarang. Ini adalah demosi status politik dan pemotongan akses spiritual yang sangat drastis. Tujuannya untuk memastikan mereka tidak lagi punya basis massa untuk memberontak. Masuk akal sih. Nah, panggung utamanya bergeser ke Bali sekitar tahun 1350 Masehi. Mahapati Gajah Mada dari Majapahit sedang pusing 7 keliling. Karena pemberontakan di Bali. Iya, dia menghadapi pemberontakan besar-besaran dari 39 desa Bali Aga. Untuk menumpas pemberontakan ini dan menstabilkan Bali, Gajah Mada akhirnya mengirim seorang tokoh bernama Sri Nararia Kresna Kepakisan. Tapi ada masalah besar dengan tokoh ini. Nah, itu dia. Masalahnya, Kresna Kepakisan ini sebenarnya adalah keturunan Brahmana. Dia berasal dari kasta pemuka agama yang kemudian dipaksa berganti jalur menjadi kesatria oleh Gajah Mada. Menarik ya, seorang pendeta dijadikan panglima. Sangat aneh menurut saya. Sebelum Kresna Kepakisan berlayar ke Bali, Gajah Mada membekalinya dengan pakaian kebesaran kerajaan dan beberapa keris magis pusaka Majapahit. Di antaranya yang paling terkenal adalah si Ganja Dungkul dan Kilobar. Keris-keris yang sangat legendaris. Oke, mari kita urai ini. Saya agak sulit menerima konsep ini secara logis. Seorang Brahmana yang secara esensi adalah pendeta, terbiasa dengan ritual suci, doa, dan kedamaian. Tiba-tiba disuruh pegang pedang. Iya, tiba-tiba dipaksa turun kasta dan ditunjuk menjadi jenderal perang sekaligus raja. Bukankah ini ibarat menyuruh seorang biksu yang meditatif untuk memimpin sebuah invasi militer di wilayah asing yang sedang bergolak? Bagaimana mungkin orang seperti ini tidak langsung digulingkan saat tiba di Bali? Nah, disinilah letak kecerdasan politik Gajah Mada. Jika kita hubungkan ini ke gambaran besarnya, Gajah Mada mungkin justru sengaja tidak mengirim jenderal militer murni. Tunggu, sengaja? Kenapa? Karena seorang jenderal yang terlalu kuat
bisa saja membangun pasukannya sendiri di Bali, dan pada akhirnya membelot dari Majapahit. Dengan mengirim seorang Brahmana, Gajah Mada menempatkan sosok yang secara militer lemah. Oh, jadi dia akan sangat bergantung pada dukungan Majapahit dari Jawa. Tepat sekali. Itulah mengapa Gajah Mada membekalinya dengan keris Si Ganja Dungkul dan Kilobar. Di mata rakyat tradisional, keris itu bukan sekedar senjata tajam. Itu adalah representasi langsung dari otoritas gaib dan mandat politik Majapahit. Jadi itu semacam tongkat komando magis ya? Betul. Selain itu, coba perhatikan lokasinya. Ibu kota kekuasaan Krishna Kepakisan tidak diletakkan di Gelgel, melainkan di Samprangan. Samprangan? Bukannya itu bekas pangkalan militer? Ya, itu adalah bekas markas komando militer Gajah Mada sendiri saat ia menaklukkan Bedahulu. Jadi, Krishna Kepakisan dilindungi oleh sisa-sisa infrastruktur militer Jawa, dan legitimasinya ditopang sepenuhnya oleh mitos pusaka tersebut. Wah, cerdik sekali. Jadi, simbol-simbol pusaka dan ibu kota itu sebenarnya adalah cara untuk menutupi fondasi kekuasaan yang sangat rapuh. Dan kerapuhan itu akhirnya terbongkar juga kan? Tentu saja. Sejarah membuktikan bahwa fondasi hasil rekayasa ini memang tidak bertahan lama. Karena begitu Krishna Kepakisan wafat, keretakan di generasi berikutnya meledak menjadi salah satu tragedi keraton paling kelam di Bali. Ini benar-benar intrik ala Game of Thrones. Ya, kacau balau sekali. Ketika wibawa absolut seorang pendiri dinasti hilang, anak-anaknya yang tidak punya legitimasi sekuat ayahnya pasti akan saling menerkam. Betul. Krishna Kepakisan meninggalkan anak-anak dengan karakter yang sangat bertolak belakang. Putra mahkotanya dalam wayan naik tahta di Samprangan, tapi dia sering dijuluki Ilek, yang artinya kurang waras atau labil. Raja yang labil biasanya jadi boneka menterinya. Persis, para menterinya tidak menaruh hormat padanya. Di sisi lain ada adiknya, Dalem Dimadya atau sering disebut Dalem Tarukan, yang lebih suka menyingkir ke pedesaan, hidup sangat hedonis dan mewah di wilayah Tarukan. Lalu ada si bungsu. Ah iya, yang paling bungsu, Dalem Ketut Ngulesir. Saking muaknya dengan ketegangan di keraton, dia memilih kabur, menyamar jadi rakyat jelata, dan hidup sebagai penjudi sabung ayam keliling. Resep yang sangat sempurna untuk sebuah kehancuran dinasti keluarga, bukan? Raja yang labil, pangeran yang hedonis, dan adik bungsu yang minggat jadi penjudi. Sangat sempurna. Dan percikan apinya muncul dari sebuah rencana pernikahan yang berujung maut. Pernikahan siapa ini? Dalem Tarukan punya seorang keponakan angkat, kuda penandang Kajar, yang konon punya kemampuan magis mendeteksi letak emas di dalam tanah. Kemampuan yang sangat menguntungkan secara ekonomi. Sangat. Kemampuan ini membuat istana Tarukan luar biasa kaya, jauh lebih makmur dari pusat pemerintahan di Samprangan. Nah, untuk mencegah meledaknya perang saudara karena kecemburuan ini, para tetua mengatur sebuah pernikahan politik. Kuda penandang Kajar dijodohkan dengan pihak Samprangan. Betul, dia dikawin larikan dengan Idewa Ayumuter, yang merupakan putri tunggal dari Dalem Wayan, sang raja Samprangan. Pernikahan diplomasi, cara paling klasik untuk menyatukan dua kekuatan militer dan finansial yang sedang bersetegang. Niatnya sih begitu. Tapi yang terjadi justru pembantaian. Pada malam pertama bulan madu mereka, pasangan muda ini ditemukan tewas mengenaskan bersimbah darah di peraduan. Tragis sekali. Mereka ditikam menggunakan keris pusaka bernama Ki Tandalanglang. Kehilangan putri kesayangannya membuat Dalem Wayan gelap mata. Dalam kondisi psikologis yang sudah labil, ia termakan fitnah dari menteri-menterinya sendiri. Menteri-menterinya menuduh Dalem Tarukan? Iya, mereka meyakinkan rajanya bahwa Dalem Tarukan adiknya sendiri adalah otak di balik pembunuhan tersebut demi merebut tahta. Padahal belum ada bukti ya. Sama sekali belum ada. Tanpa penyelidikan lebih lanjut, Dalem Wayan melepaskan pasukan pembunuh elit Dulang Mangap yang dipimpin oleh Panglima Kiai Parembu. Perintahnya cuma satu, bumi hanguskan istana Tarukan dan bawa kepala adiknya. Keputusan yang sangat reaktif. Tunggu sebentar. Membaca bagian sumber ini, saya merasa ada yang janggal. Kisah asmara berdarah ini terasa terlalu dramatis. Pembunuhan di kamar pengantin menggunakan keris pusaka yang spesifik. Anda merasa ada konspirasi di baliknya? Iya, ini tidak mungkin kebetulan. Bukankah sangat jelas bahwa ini adalah false flag atau operasi bendera palsu? Ini pasti konspirasi tingkat tinggi dari para menteri Samprangan yang sengaja mengorbankan pasangan ini untuk mengadu domba kakak beradik tersebut. Pandangan Anda sangat kritis. Dan justru itulah cara terbaik membaca babat.
Hal ini memunculkan pertanyaan penting tentang siapa yang sebenarnya menulis sejarah dan untuk kepentingan apa. Jadi ini memang ditutupi. Betul. Dalam historiografi tradisional, kudeta politik oleh para oligarki atau elit militer hampir selalu dibungkus dengan narasi pengkhianatan emosional, drama keluarga, dan campur tangan mistis. Kenapa tidak ditulis jujur saja? Karena menceritakan kudeta militer secara belak-belakan akan merusak citra kesucian tatanan keraton. Coba kita lihat fakta sejarah kelanjutannya. Menteri-menteri yang sama yang memanipulasi dan mengipasi kemarahan dalam wayan ini, pada akhirnya menelantarkan dalam wayan begitu saja. Hah? Ditinggalkan begitu saja? Iya, mereka pergi mencari si bungsu yang penjudi sabung ayam tadi dalam ketut ngulesir dan menobatkannya sebagai raja baru. Lalu mereka memindahkan ibu kota jauh dari Samprangan menuju Gelgel. Wah, gila juga ya. Kenapa memilih seorang penjudi? Logikanya sederhana. Seorang penjudi sabung ayam yang tiba-tiba diberi tahta akan jauh lebih mudah dikendalikan oleh para menteri dibandingkan pangeran yang kaya raya dan punya pendirian seperti dalam Tarukan. Astaga, itu masuk akal sekali. Tragedi malam pengantin itu hanyalah katalis untuk sebuah kudeta senyap. Persis. Mereka mengeliminasi dua pangeran terkuat. Satu dicap pemberontak, satu dibuat gila karena kehilangan anak. Dengan satu kali tikaman keris. Lalu menaikkan pangeran boneka. Luar biasa licik. Politik tingkat tinggi. Lalu, bagaimana nasib dalam Tarukan setelah diserang? Nah, mari kita kembali ke nasibnya. Ketika pasukan pembunuh elit Dulang Mangap tiba di gerbang istananya, dia membuat pilihan yang tak terduga. Alih-alih berperang habis-habisan, ia melarang pasukannya mengangkat senjata. Dia menyerah. Dia memilih mengalah secara militer demi mencegah jatuhnya korban dari kalangan rakyat jelata. Lalu dia melarikan diri ke hutan. Dan pelariannya ini melahirkan rentetan mitos yang luar biasa. Mitos penyamaran ya? Betul. Saat dikejar ke orang utara, ada momen di desa Tampuagan di mana ia nyaris tertangkap. Ia melihat ada baju petani yang ditinggalkan di pinggir sungai. Baju kotor bekas dipakai bertani pasti. Iya, sebagai seorang bangsawan yang biasa hidup mewah, dalam Tarukan turun ke sawah yang berlumpur dingin, memakai baju kotor itu dan menyamar menjadi petani yang sedang menanam padi. Pasukan elit pengejar itu melewatinya begitu saja. Mereka tidak mengenali rajanya sendiri karena berlumur-lumur. Iya, tidak menyangka target utama mereka sedang menyamar di depan mata mereka. Lalu pelarian berlanjut ke desa Pantunan. Pasukan pembunuh sudah berada tepat di belakangnya. Dalam Tarukan bersembunyi di bawah semak belukar pohon jali atau pohon Jawa. Ini momen yang sangat menegangkan di naskah Babat. Sangat. Pasukan sudah siap membongkar semak itu dengan pedang, tapi komandan mereka menghentikannya. Mengapa? Karena di atas semak itu ada sepasang burung perkutut dan seekor burung puyuh yang sedang bertengger dan berkicau dengan sangat tenang. Logika pasukannya kalau ada orang bersembunyi, burungnya pasti terbang ketakutan kan? Nah, iya, logika pasukan itu begitu. Jadi mereka menganggap alam menyelamatkannya. Tapi, saya agak skeptis soal cerita burung ini. Secara logika, burung liar akan terbang jika ada sepasukan tentara bersenjata lengkap berbaris melewatinya, apalagi berhenti di dekatnya. Tentu saja burungnya akan terbang. Bukankah ini sebenarnya cara halus penulis Babat untuk menutupi fakta bahwa penduduk desa Pantunan sebenarnya yang menyembunyikan dalam Tarukan? Mereka membentuk semacam benteng perisai kebungkaman untuk melindungi pangeran yang kabur. Lalu narasi sejarahnya dibungkus dengan cerita keajaiban alam. Tepat. Itu cara baca yang sangat brilian. Penggunaan elemen flora dan fauna dalam Babat memang sering berfungsi sebagai tameng metaforis. Agar warganya tidak dihukum? Betul. Menyebut bahwa burung puyuh yang menyelamatkannya adalah cara aman bagi penulis naskah untuk mengatakan bahwa alam dan rakyat lapisan bawah berpihak padanya tanpa harus menyebut nama-nama warga desa yang bisa saja dieksekusi oleh penguasa Gelgel karena menyembunyikan buronan negara. Keajaiban ekologis itu melegitimasi bahwa dalam Tarukan adalah sosok suci yang dilindungi semesta ya. Iya, dan sekaligus melindungi rakyat yang setia padanya. Sayangnya, perlindungan semesta itu tidak bisa menyelamatkan putrinya. Disinilah letak puncak tragedinya. Putri kecil dalam Tarukan, Gusti Luwanagiri, yang baru berusia sekitar 4 tahun, ikut terseret dalam pelarian di tengah hutan belantara itu. Usia 4 tahun dibawa kabur ke hutan, pasti sangat menderita.
Di daerah Sukawana, sang putri menangis hebat karena kelaparan. Dalam kondisi terdesak, terus diburu, dan tanpa perapian untuk memasak, dalam tarukan yang putus asa akhirnya memberikan beras mentah kepada putrinya. Beras mentah tidak bisa dicerna oleh lambung anak sekecil itu? Itulah yang terjadi. Sang putri memakannya, namun pencernaannya yang kecil tidak kuat. Ia jatuh sakit dengan kram perut yang hebat dan meninggal dunia di pelukan ayahnya di tengah pelarian. Sungguh sangat menyayat hati. Bisa dibayangkan hancurnya mental seorang ayah di momen itu. Kehilangan tahta, dikejar-kejar saudara sendiri, berlumur lumpur, dan kini anaknya tewas di tangannya karena segenggam beras mentah. Dalam kesedihan dan trauma psikologis yang sangat ekstrim, dalam tarukan mengeluarkan sebuah bisama. Bisama itu semacam kutukan abadi ya? Iya, sumpah suci dan kutukan abadi bagi seluruh keturunannya hingga akhir zaman. Ia melarang keras keturunannya memakan beras mentah, ia melarang mereka membunuh atau memakan burung perkutut dan burung puyuh yang telah menyelamatkan nyawanya. Dan ada satu larangan lagi terkait bahasa kan? Betul, ia juga melarang keturunannya menggunakan kata sapaan kasar seperti cai kepada sesama. Mungkin ini sebagai pengingat akan etika dan penderitaan yang mereka lalui. Ini warisan trauma yang sangat dalam. Disinilah bagian yang sangat menarik menurut saya. Kalau kita tarik ke masa kini, bisama ini ibarat syarat dan ketentuan atau terms and conditions yang mengikat secara genetis dan lintas zaman. Terms and conditions genetis, istilah yang bagus. Bukankah pantangan-pantangan aneh, pamali, atau mitos tabu yang sering kita temui di keluarga kita saat ini, seperti larangan makan makanan tertentu, sebenarnya adalah monumen pengingat akan trauma masa lalu yang luar biasa dari nenek moyang kita? Analogi terms and conditions genetik itu sangat akurat dan mendalam. Disitulah kita bisa melihat betapa jeniusnya historiografi Babat. Jenius karena dia bertahan sangat lama. Iya. Babat itu tidak berhenti sebagai teks di atas daun lontar yang sekedar mencatat tanggal peperangan. Ia mengunci sejarah, trauma kolektif, dan memori politik ke dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Menyatu dengan kebiasaan sehari-hari ya? Betul. Setiap kali seorang keturunan keluarga tersebut hari ini menolak tawaran makan daging burung puyuh di sebuah restoran, atau tanpa sadar melarang anaknya memakan beras mentah saat bermain di dapur, mereka tidak sekedar melakukan rutinitas buta. Mereka sedang menghidupkan sejarah. Secara aktif, mereka sedang membaca ulang sejarah. Mereka sedang menghidupkan kembali ketegangan di bawah semak belukar itu dan menghidupkan kembali air mata dalam tarukan atas putrinya. Sejarah itu tidak dibaca dengan mata, melainkan diperagakan melalui tindakan dan pantangan sehari-hari. Wow, fakta itu sungguh mengubah cara saya memandang tradisi. Jadi, sejarah yang digoreskan di atas lembar-lembar daun lontar dengan celaga kemiri di Universitas Udayana itu sama sekali bukan teks mati yang berdebu. Teks itu adalah cetak biru kehidupan. Sebuah falsafah hidup yang terus bernapas, berdenyut, dan memandu bagaimana manusia Bali berperilaku hingga detik ini. Membaca Babat berarti kita harus siap menyingkap tabir mitos burung puyuh. Untuk menemukan kisah nyata tentang perebutan kekuasaan, penderitaan rakyat, dan kekuatan luar biasa manusia dalam mempertahankan identitasnya. Sangat sepadan dengan usaha menggores ratusan lembar daun lontar itu. Penelusuran ini benar-benar membuka mata kita tentang lapisan-lapisan sejarah. Tapi sebelum kita berpisah, semua ini meninggalkan satu renungan tajam yang ingin saya lemparkan kepada Anda. Di era modern ini, kita sering merasa sangat canggih dan tak tertandingi karena menyimpan seluruh data dan sejarah hidup kita di cloud digital. Di server-server raksasa yang wujud fisiknya bahkan tidak kita lihat. Betul, namun data itu mudah diubah, rentan dihapus, dan sangat mudah dimanipulasi oleh algoritma. Di sisi lain, daun-daun lontar kuno itu yang secara fisik terlihat sangat rapuh dan kuno, nyatanya disalin ulang dengan penuh kehati-hatian selama berabad-abad. Dan mereka berhasil menanamkan sejarah traumatiknya langsung ke dalam darah, daging, dan perilaku harian keturunannya. Pertanyaannya, mitos, nilai, atau trauma macam apa yang sedang generasi kita ukir hari ini di hamparan ruang digital? Dan apakah catatan cloud kita itu akan punya cukup kekuatan untuk bertahan, apalagi menceritakan dengan jujur tentang siapa diri kita yang sebenarnya kepada manusia yang akan hidup 500 tahun dari sekarang? Ataukah keberadaan kita hanya akan menguap layaknya sebuah kepingan data yang korup? Sesuatu yang layak untuk Anda pikirkan sambil menyeruput kopi hari ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan ikut menyelam begitu dalam bersama kami. Kami tunggu Anda di penelusuran mendalam berikutnya.